Kami dari kelas 11B, kelompok 5. Perkenalkan, saya Kalista Olivia, absen 7. Saya Chelsea Josephine, absen 8. Saya Brent, absen 6. Saya Francisco Abel, absen 16. Dan ada satu anggota lagi, yaitu Katarina Bunga, absen 23. Tetapi tidak bisa ikut karena mudik. Jadi pada pagi hari ini, kami sedang berada di Kampung Batik Kauman di daerah Solo. Pada pagi hari ini kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di daerah sini. Dan juga kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang ahli di bidang batik. Dan juga kami akan mengajak kalian untuk ikut bersama kami belajar membatik. See you. Hai. Hai guys, jadi sekarang kami sudah sampai di Batik Gunawan Setiawan. Nanti kita mau belajar membatik. Yuk ikut. Dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai nih di ruang produksinya Batik Gunawan Setiawan dan kita mau membatik. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema melantunkan. Selamat siang Bu, Yes ya? kita dari SMA Regina Pacis. Ya. Ini tujuan utama wawancara ini untuk tugas IL. Ya. Kita perkenalan dulu, saya Abel. Ya. Saya Catherine. Saya Caca. Ye, silakan. Masuk ke pertanyaan pertama ya. Nama Ibu siapa? Ya, saya Nita di sini mewakili Kampung Batik Kauman. Bagaimana kampung Batik Kauman ini bisa terbentuk? Kampung Batik Kauman ini sudah ada sejak 1900-an deh. Malah sebelumnya sudah ada. Cuman familiar jadi kampung wisata batik itu disahkannya SK Wali Kotanya itu setelah tahun 2007. Setelah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjadi wali kota dan memberikan SK untuk paguyuban kampung wisata Batik Kauman. Untuk pendirian kampung wisata itu sendiri. Gitu. Kalau yang menjadi kekhasan kota Solo tuh kira-kira ketika apa? Kalau kota Solo itu kan masih banyak pengaruh dari keraton. Nah itu pasti batik tulis. Kalau motifnya motif parang, motif teruntum, kawung yang adik-adik buat seragam kayak bunga-bunga itu namanya batik kawung. Nah itu yang kayaknya paling familiar kan. Kalau SD juga disuruh menggambar batik kawung. Gitu. Terus Bu, kalau di zaman sekarang itu kan banyak kayak fashion kan udah mulai banyak kayak variasinya dari barat, kalau ada yang dari Korea juga. Iya. Nah, gimana cara batik ini dapat menyeimbangkan dengan tren fashion saat ini? Jadi ada dua. Yang satu kita tetap dengan pakem. Pakem itu kayak udah ini. Kalau kawung ya begitu, kalau teruntum ya begini. Nah, yang kedua kita berinovasi. Kalau yang tadi kan kita istilahnya nggak bikin modifikasi karena itu udah pakem. Tapi kita juga orang fashion kan nggak bisa kayak gitu. Nah, kita juga ada inovasi, bikin motif-motif kontemporer, campuran antara pakem dan pemikiran yang sekarang. Terus kita bikin model-model yang bisa dipakai oleh anak muda, contohnya yang kayak adik-adik lihat tadi. Itu kan memang batik tapi udah dikembangkan ke fashion kekinian gitu. Terus tantangannya apa Bu buat melestarikan? Tantangannya melestarikan batik secara keseluruhan ya Iya. banyak. Yang satu adalah pengrajinnya. Sekarang susah ditemukan pengrajin yang kualitasnya sama kayak zaman dahulu, karena batik itu kesabaran, ketelitian, terus harus memiliki seni yang tinggi kayak gitu tuh yang jarang dimiliki anak zaman sekarang. Jadi maunya instan, makanya kan banyak batik print, batik cetak itu kan untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang. Kalau di batik Gunawan Setiawan ini
ada jual batik untuk pernikahan sesuai adat Jawa nggak? Iya pastinya, karena dulu kan kalau orang Jawa kan masih adatnya masih kental ya. Kalau orang dulu malah cari batik pengantin tuh di sini. Jadi yang batik tulis full itu satu setnya bisa 12 juta. Yang ditulis full itu kain bawahnya itu satu pasang sama kain yang buat blangkon. Ada tahu blangkon? Nah itu tapi yang tulis full ya. Kalau bicara yang di bawahnya itu yang udah cap kombinasi itu ya mungkin nggak segitu. Ada yang 900, 700, ada yang print malah 200-an. Itu masih banyak yang cari. Ya, semoga bermanfaat buat adik-adik, menambah pengetahuan dan pastinya bisa memenuhi tugasnya. Gitu ya. Makasih ya, Bu. Ya, Makasih, Bu. oke. Nah, setelah melihat perjalanan kami di Kampung Batik Kauman, kalian pasti sudah mendapat banyak ilmu mengenai proses pembuatan batik, sejarah batik, sampai jenis-jenis batik. Tetapi di sini kita juga belajar bahwa batik saat ini sedang mengalami krisis karena saat ini terdapat kekurangan pengrajin batik baru yang profesional serta menuainya pengrajin lama. Karena hal ini, kami berharap bahwa kita sebagai generasi selanjutnya yang ahli dalam bidang seni dan tertarik pada batik untuk membantu melestarikan batik, serta yang tidak berbakat atau kurang tertarik tetap mengapresiasi seni batik dan membeli batik dalam kota sebagai bentuk dukungan dan pelestarian. Sekian dari kami, terima kasih. Makasih. Ya, nggak nyampe. Ih, dah.